Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, 10 MIPA 3, SMA Negeri 57 Jakarta, mata pelajaran Sejarah Indonesia. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Jevin Andri Susanto, nomor absen 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Devi Wulandari, nomor absen 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Miko Farezi, nomor absen 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskania Putri, nomor absen 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sarah Monika Wilhelmina, nomor absen 27. Maksud dan tujuan kami pada video kali ini adalah mempresentasikan salah satu kerajaan Islam di Nusantara. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak nih kita akan mempresentasikan kerajaan Islam apa? Ayo coba tebak. Ya, benar sekali. Kita akan mempresentasikan kerajaan Mataram Islam. Mulai dari mengenal kerajaan Mataram Islam, sejarahnya, raja-rajanya, dan lain-lain. Udah pada penasaran kan sama videonya? Langsung saja kita ke videonya. Mengenal kerajaan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam terbesar dalam sejarah Nusantara yang pernah berdiri di Jawa. Wilayah Mataram semula merupakan bagian dari Kesultanan Pajang yang melanjutkan garis penerus Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Pusat pemerintahan Kesultanan Pajang berada di Surakarta atau Solo. Sejak abad ke-16 Masehi, tepatnya tahun 1586. Wangsa Mataram di bawah pimpinan Danang Sutawijaya alias Penambahan Senapati berhasil menyatukan beberapa wilayah untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap Kesultanan, menyerahkan kekuasaan kepada Penambahan Senapati yang sekaligus menjadi awal riwayat berdirinya kerajaan baru bernama Kesultanan Mataram Islam. Sejarah Kerajaan Mataram Islam. Tanah Mataram dan Pati merupakan hadiah yang diberikan oleh Raja Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang pada siapa saja yang berhasil menumpas area Penangsang pada tahun 1549. Ki Ajeng Pemanahan berhasil membunuh area Penangsang dan mendapatkan tanah di daerah Kota Gede, Yogyakarta. Sedangkan Pati diberikan pada Ki Ajeng Penjawi. Berbeda dengan Ki Ajeng Penjawi yang diangkat sebagai penguasa Pati saat itu juga. Ki Ajeng Pemanahan baru menerima hadiahnya pada 1575. Penguasa Mataram ini diketahui sebagai orang yang sebenarnya berhasil mengalahkan Arya Penangsang dengan bantuan Sunan Kalijaga. Hadiwijaya yang saat itu masih menguasai tahta kerajaan Pajang mendengar ramalan dari Sunan Prapen tentang kemunculan pemimpin besar di tanah Mataram. Hal ini yang diduga menjadi penyebab tanah tersebut baru diserahkan pada Ki Ajeng setelah bertahun-tahun lamanya. Letak dan pendiri Kerajaan Mataram Islam. Pada 1584, Penambahan Senapati mendeklarasi berdirinya Kesultanan Mataram Islam di atas Metaok meskipun belum diakui oleh Pajang. Alas Metaok adalah wilayah yang kini dikenal sebagai Yogyakarta hingga akhirnya Kesultanan Pajang benar-benar runtuh pada 1587 dan mengakui keberadaan Kesultanan Mataram Islam. Penambahan Senapati sebagai pendiri pemerintahan Mataram Islam kemudian menobatkan diri sebagai raja atau sultan pertama bergelar Senapati
Inglaga Syaidin Panatagama 1587 sampai 1601. Adapun lokasi berdirinya Kesultanan Mataram Islam seperti yang sudah disebutkan sebelumnya adalah di Bekas atas Mentaok dengan pusat pemerintahannya disebut dengan nama Kuta Gede atau Kota Gede di Yogyakarta. Keberhasilan penembahan Senapati kemerdekaan Mataram dari cengkraman Pajang merupakan langkah penting bagi riwayat kesultanan ini di masa-masa selanjutnya hingga mencapai puncak kejayaan. Kehidupan politik Mataram Islam. Sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Mataram Islam, Sutawijaya menghadapi banyak rintangan, terutama dari bupati di pantai utara Jawa yang dulunya tunduk kepada Pajang. Mereka terus melakukan pemberontakan karena ingin melepaskan diri dari Pajang dan menjadi kerajaan yang merdeka. Kendati demikian, Sutawijaya tetap berhasil melakukan perluasan wilayah hingga berhasil menduduki seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung 1603 sampai 1645 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Mataram sempat beberapa kali melakukan penyerangan ke Batavia untuk memerangi VOC. Selain itu, wilayah kekuasaan Mataram hampir meliputi seluruh Pulau Jawa. Kehidupan sosial budaya Mataram Islam. Kehidupan sosial masyarakat pun berkembang dengan sangat baik. Bahkan pada masa kebesarannya, Mataram berhasil mengembangkan budaya kejawen. Kejawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Walaupun kejawen merupakan kepercayaan, sebenarnya kejawen bukanlah sebuah agama. Dari naskah-naskah kuno kejawen tampak betapa kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi orang-orang Jawa yang mana itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Budaya kejawen muncul sebagai bentuk proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama pendatang dan kepercayaan asli masyarakat Jawa sebelum Buddha, Kristen, Hindu, dan Islam masuk ke Pulau Jawa. Kepercayaan asli yang dianut masyarakat Jawa adalah animisme dan dinamisme atau pendukunan. Sejak dahulu kala, orang Jawa memang dikenal mengakui keesaan Tuhan. Itulah menjadi inti dari ajaran kejawen sendiri, yakni yang dikenal dengan Sangkan Paraning Dumadi, atau memiliki arti dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan. Letak Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Karena posisinya berada di pedalaman, kerajaan ini menggantungkan perekonomiannya pada hasil pertanian. Sedangkan daerah pesisir pantai di wilayah yang dikuasai tidak dimanfaatkan. Dengan mengandalkan pertanian, Mataram melakukan penaklukan ke beberapa kerajaan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Penarikan upeti dari wilayah-wilayah kekuasaan penghasil beras membuat perekonomiannya berkembang dengan cepat. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya alias Jaka Tingkir pada tahun 1582 membuat kota-kota pesisir pada masa tersebut terus memperkuat diri. Pangeran Benowo, putra dari Sultan Hadiwijaya, ternyata tak mampu menangani pergerakan kota-kota tersebut. Sang pangeran kemudian menyerahkan kekuasaan kerajaan Panjang pada Sutawijaya. Dengan penyerahannya kekuasaan tersebut, Kerajaan Panjang menjadi daerah kekuasaan dari Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo
yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah Penembahan Sedok Krapyak. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris. Pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Meski mengandalkan pertanian sebagai pusat ekonomi, tak sedikit masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan laut. Dua kegiatan ekonomi yang berkembang pesat itu membuat kerajaan Mataram cukup diperhitungkan di dunia politik Nusantara. Kerajaan Mataram berhasil meraih perkembangan yang pesat di bawah pimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sayangnya setelah sang sultan meninggal dunia, kerajaan Mataram mengalami kemunduran Sunan Amangkurat I yang menggantikan sang sultan ternyata memimpin kerajaan dengan zalim. Pada masa pemerintahannya, Amangkurat I banyak melakukan pembunuhan, kezaliman sang Sunan memicu permusuhan putra mahkota Amangkurat II ternyata dengan ayahnya sendiri. Sayangnya Amangkurat II ternyata juga memiliki perangai yang buruk. Dalam masa kepemimpinannya, Amangkurat II kerap dibenci oleh pemuka kerajaan Mataram dan rakyat. Puncak dari konflik dalam internal kerajaan ini menyebabkan pecah perang Trunajaya pada tahun 1677. Amangkurat II meminta bantuan pada FOC yang saat itu menjajah Indonesia. Dengan pertolongan yang diperoleh dari FOC, Amangkurat II berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Namun FOC tersebut ternyata menuntut ganti rugi dan imbalan atas pertolongan tersebut. Karena tuntutan ganti rugi tersebut, kerajaan Mataram mengalami kemunduran ekonomi. Hubungan Amangkurat II dan FOC yang tidak baik membuat pihak beranda menuntut penombakan Amangkurat III. Setelah sang Sunan meninggal, mereka justru menunjukkan Pangeran Pegar untuk mengangkut Amangkurat II untuk memimpin kerajaan Mataram. Perebutan tahta antara Amangkurat III dengan Pangeran Pugar menimbulkan perang saudara pada tahun 1704 sampai 1708. Perang ini berhasil dimenangkan oleh Pangeran Pugar yang kemudian mendapatkan tahta dengan gelar Pakubuwono. Setelah meninggalnya Pakubuwono, kerajaan Mataram semakin terguncang karena berbagai aksi perberontakan. Perebutan kekuasaan antara Pakubuwono II dan Raden Mas Said menimbulkan peristiwa besar yang disebut Geger Patjina. Sejumlah konflik antara pihak kerajaan FOC dan pemberontakan akhirnya memunculkan perjanjian Giyanti pada 1755. Perjanjian ini menyatakan bahwa Mataram dibagi menjadi dua bagian. Bagian barat yang meliputi wilayah Yogyakarta diberikan pada Pangeran Mangkubumi. Sang pangeran pun naik tahta dengan menyandang gelar Hamengkubuwono I. Mangkubumi kemudian membangun sebuah karaoke di wilayah tersebut. Sementara itu bagian timur yang meliputi wilayah Soekarno dan sekitar diberikan kepada Sri Susunan Pakubuwono III. Kemudian melalui perjanjian Salatiga yang disebut pada 1757, Sunan Pakubuwono III menyerahkan wilayah Karanganyar dan Wonogiri kepada sepupunya, Raden Mas Said. Raden Mas Said kemudian menobatkan dirinya sebagai Mangkunegoro I dan memimpin Puro Mangkugenara sampai 1995.
Raja-raja Kerajaan Mataram Islam. Danang Sutawijaya atau penambahan Senapati 1586 sampai 1601 Masehi. Raden Mas Jolang atau Sultan Anyarawati 1601 sampai 1613 Masehi. Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung 1001 sampai 1613 Masehi. Raden Mas Saidin atau Sultan Amangkurat I 1601 sampai 1613 Masehi. Nah, peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam. Di sini yang pertama ada karya sastra gending dari Sultan Agung. Kemudian adanya tahun Saka. Lalu berikutnya adanya kerajinan perak. Yang ini. Kemudian adanya tradisi kalak obong atau tradisi membakar berbagai peninggalan orang yang telah meninggal. Lalu terdapat kuliner khas kue kipo dari Kota Gede. Yang ini nih. Lalu terdapat pertapaan kembang lapir. Selanjutnya terdapat Segarawana dan Syubarata. Meriam pada Kerajaan Mataram Islam. Yang ini. Kemudian terdapat Masjid Agung Negara. Lalu terdapat Gapura Makam Kota Gede. Dan yang terakhir terdapat Bangsal Duda atau makam-makam raja-raja Kerajaan Mataram Islam. Nah, apa sih perbedaan dari Kerajaan Mataram Islam dengan Mataram kuno? Yang pertama, Kerajaan Mataram kuno ialah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Sementara Kerajaan Mataram Islam, kerajaan yang berbentuk atau bercorak Islam. Yang kedua, berdirinya Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 Masehi. Sementara Kerajaan Mataram Islam baru berdiri pada abad ke-16 Masehi. Lalu yang ketiga, Kerajaan Mataram kuno pusatnya berada di Jawa Tengah. Sementara Kerajaan Mataram Islam, pusat kerajaannya berada di Kota Gede. Dan yang terakhir adalah pendiri dari kerajaan tersebut. Pendiri dari Kerajaan Mataram kuno ialah bernama Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ini yang ini. Kemudian pendiri dari Kerajaan Mataram Islam ialah bernama Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Kenapa dinamakan ratu? Karena saat itu gelar utama sang raja itu dinamakan ratu, bukan raja. Karena saat itu ratu sangat umum digunakan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, perbedaan antara Mataram kuno dengan Mataram Islam terletak pada periode berdiri serta berkembangnya dan sistem kepercayaannya. Itulah pembawaan materi dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan kata. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.